Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia hadir dalam rangka kegiatan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Jadi perihal tentang pentingnya membangun budaya positif di sekolah ini adalah sesuatu hal yang mendasar, jadi sebuah fondasi dalam sekolah untuk membangun budaya yang bisa menjadikan sekolah tersebut berjalan dengan baik. Di sini kita akan membahas tentang apa sih tentang membangun budaya positif di sekolah. Jadi fokusnya ialah tentang membangun budaya positif di sekolah. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi yang lebih panjang, kita harus tahu dulu Bapak Ibu, apa itu tentang budaya positif di sekolah. Jadi tentang peribahasa ibaratnya tidak kenal maka tak sayang. Istilahnya kita harus kenal dulu tentang apa sih budaya positif itu. Jadi kemarin waktu kita bahas tentang budaya dan disiplin positif. Jadi itu suatu hal yang berbeda. Budaya positif itu apa? Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi sebuah kegiatan yang dirancang, yang dilaksanakan oleh sekolah untuk menumbuhkan nilai-nilai dan kebiasaan yang berpihak pada peserta didik agar menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itulah kegiatan yang dilakukan. Jadi untuk berdasarkan sebuah kelompok, jadi sebuah kegiatan yang sering dilakukan. Kemudian setelah budaya positif kita kenal budaya positif itu apa, kita harus tahu juga ciri-ciri budaya positif di sekolah itu seperti apa. Artinya kita kenal tentang ini budaya positif, tapi kita harus kenal juga ketika dia bisa dikatakan sebagai budaya positif, dia harus ada hal-hal yang ditimbulkan atau ditonjolkan. Yang pertama, di sini ada 5 ciri-ciri yang saya rangkum. Jadi kegiatan hari ini adalah rangkuman dari beberapa materi yang telah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Jadi dari secara keseluruhan tentang budaya positif saya rangkum secara ringkas agar dapat semua pembahasannya. Jadi ini bentuk sebuah ringkasan refleksi untuk kita agar kita tahu ternyata secara global budaya positif itu apa. Ciri-cirinya yang pertama ialah saling menghormati. Saling menghormatinya itu seperti apa? Seperti setiap anggota sekolah saling menghargai perbedaan pendapat dan kontribusi masing-masing. Artinya kita tidak merasa bahwa ada perasaan kalau tidak ada aku sekolah ini tidak maju, kalau tidak ada aku sekolah ini tidak bisa jalan, kalau tidak ada aku kegiatan di sekolahan ini tidak akan bisa apa-apa. Semua dari kita keluarga sekolah itu mempunyai kontribusi masing-masing dalam mencapai tujuan yang sama. Artinya kita semua sama ingin bertujuan untuk membawa sekolah ini maju dan ibaratnya membuat peserta didik bisa mencapai apa yang dia inginkan. Yang kedua ialah berkolaborasi. Jadi salah satu budaya positif yang ciri-cirinya ialah kita berkolaborasi. Seperti apa? Ada semangat kerjasama dan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama. Artinya kepala sekolah tidak bisa berjalan sendiri. Ketika kepala sekolah punya program, tapi
kita semua dari guru-guru, kemudian staf dan lainnya tidak mengikuti, tidak mendukung dalam kegiatan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai tidak akan bisa sampai. Jadi ada namanya namanya kolaborasi antar sesama. Artinya bukan kolaborasi antar guru saja, kolaborasi antar guru dengan siswa, kolaborasi antara siswa dengan guru, kemudian ada guru dengan orang tua. Artinya itu bentuk kolaborasi dengan tujuannya ialah mencapai tujuan yang memang kita inginkan. Kemudian selanjutnya ciri-cirinya ialah tanggung jawab. Tanggung jawabnya seperti apa? Setiap individu bertanggung jawab atas tindakan dan perilakunya. Artinya setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita bisa mempertanggungjawabkan segala tindak tanduk yang kita buat. Walaupun ibaratnya sesuatu hal itu untuk sekolah, tapi tetap kita harus berani bertanggung jawab tentang apa yang kita lakukan. Kemudian terbuka pada perubahan. Ini juga salah satu hal yang penting, mendorong inovasi dan perbaikan terus-menerus. Artinya kita sebagai seorang guru juga tidak boleh tertutup dengan satu hal perubahan. Artinya kita harus ikut sistem seperti yang sekarang, mungkin pergeseran antara model pembelajaran, metode pembelajarannya, cara kita mengajar, kemudian perangkat sekitar pembelajarannya, bahkan sistematis dalam proses pembelajarannya pun sudah berubah. Artinya kita tidak boleh tertutup pada perubahan. Ya ikuti, kalau memang tidak bisa belajar, setidaknya mengetahui informasi tentang perubahan tersebut. Yang terakhir ialah komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang efektif di sini ialah terjalin komunikasi yang terbuka dan jujur antar semua anggota sekolah. Jadi bahasanya itu jangan ada dusta di antara kita. Kalau memang tidak suka, bilang tidak suka. Kalau memang tidak setuju, bilang tidak setuju. Kalau memang ada pemikiran yang lain yang menurut kita itu ini bisa caranya seperti ini, kita diskusikan. Jangan hanya ributnya di belakang, tapi akhirnya meledak sendiri, sibuk sendiri, susah sendiri, berkelahi sendiri. Nah, kalau kita diskusikan dengan baik, apapun hasilnya, bisa jadi sesuatu hal yang baru bisa kita buat, bisa kita rancang. Kemudian, setelah kita tahu apa itu budaya sekolah, setelah tahu juga ciri-cirinya bentuknya seperti apa, sekarang saya bertanya ke Bapak Ibu, mungkin Ibu bisa kita sambil diskusi, di proses sambil diskusi, mengapa budaya positif itu penting? Mungkin dari Bu Iring, menurut Bu Iring, mengapa budaya positif itu penting? Ya, terima kasih Pak Adi. Budaya positif ini sangat penting dimanapun kita berada, supaya kita bisa mencapai suatu kerjasama yang baik. Karena setiap individu ini kan seperti yang Bapak katakan tadi tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kerjasama untuk satu tujuan. Misalkan ada program kepala sekolah yang disampaikan ke kita, tidak mungkin itu bisa berjalan kalau hanya sebagian saja dari kita yang melaksanakan. Jadi budaya positif itu sangat penting dimanapun kita berada. Ya, artinya kata Bu Iring bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Tentang budaya positif itu penting seperti apa? Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan tentang budaya positif itu, kenapa dia bisa dikatakan penting? Ada yang lain mau menambahkan? Oke, udah. Ya, kenapa dia bisa dikatakan penting? Ya saya bilang di awal tadi bahwa budaya positif itu merupakan suatu fondasi dasar dalam membangun sekolah yang kita anggap maju, kita anggap kreatif dan segala hal-hal yang baik, itu salah satunya ialah dengan membangun budaya positif. Kenapa budaya positif itu penting? Yang pertama ialah dapat meningkatkan prestasi siswa. Yang siswa merasa nyaman dan aman akan lebih fokus belajar. Jadi ketika dia ini kolerasinya,
ketika mereka merasa nyaman dan aman, maka mereka akan lebih fokus dalam melaksanakan pembelajaran hingga dapat meningkatkan yang namanya prestasi siswa. Kenapa? Makanya itulah kenapa budaya positif itu penting. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Artinya bukan hanya kita, bukan hanya siswa. Jadi seluruh orang, sekolah menjadi tempat yang menyenangkan untuk datang setiap hari. Jadi saya itu belajar dari anak saya yang lulus, yang baru sekolah kelas 1 SD. Jadi setiap hari dia itu tanya, ketika dia libur dia tanya, "Bah, besok hari apa?" Besok saya bilang hari Senin. Dengan senangnya dia mengatakan, "Besok sekolah." Besok sekolah bisa ketemu dengan teman-teman, bisa ketemu dengan ustazah, bisa ketemu dengan... Nah, kita berharap bagaimana semua kita itu merasakan bahwa kita tuh datang ke sekolah tempat yang menyenangkan. Kalau tadi budaya di sekolahan kita itu terciptanya negatif, maka tidak akan mungkin terjadi tempat yang menyenangkan untuk kita datangi setiap hari. Nah, jika itu budaya itu positif dan kita rasakan kegiatannya, orang-orangnya, komunikasinya, kemudian cara berpikirnya, maka sekolah akan menjadi tempat yang menyenangkan untuk kita datangi setiap hari. Karena apa? Kita akan bisa berdiskusi dengan teman, kita bisa keluarkan ide-ide yang baru, kita mungkin bisa dapat sesuatu hal yang baru di situ. Kemudian yang terakhir ialah membentuk karakter siswa. Jadi secara tidak langsung budaya positif ini pasti akan membentuk karakter siswa secara perlahan. Kenapa? Karena selalu akan mengeluarkan nilai-nilai positif seperti empati, kerjasama, dan tanggung jawab akan tertanam pada setiap diri siswa. Makanya ketika kita menerapkan semua ini, maka ketiga inilah yang efek dampak daripada daripada budaya positif itu sendiri. Kemudian, jadi ini ringkasan dari Bapak Ibu kemarin yang sudah beberapa hari dalam menerapkan tentang budaya positif ini. Jadi di sini saya hanya menerangkan secara ringkas. Yang pertama ialah perubahan paradigma. Apa sih Bapak Ibu tentang perubahan paradigma itu? Perubahan paradigma itu ialah perubahan pergeseran cara pandang atau pola pikir yang mendasar dalam memahami suatu hal. Nah, dalam konteks pendidikan, perubahan paradigma berarti perubahan cara kita memandang proses belajar mengajar, peran guru dan siswa, serta tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi tentang perubahan paradigma ini adalah bagaimana cara kita merubah cara pandang kita yang dulu dengan cara pandang pemikiran sekarang. Contohnya seperti apa? Nah, ini adalah perubahan. Ketika dulu mungkin kita memikirkan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita rubah perubahan paradigmanya, kita rubah pola pikirnya, kita geser cara berpikir kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mungkin ada sisi lain yang bisa kita tidak melihat tentang dari positif dari kegiatan apapun. Yang menurut kita tidak ada untungnya, tidak ada positifnya. Tapi kita tidak tahu mungkin cara pandangnya dia, cara pandang orang yang mengerjakan. Nah, kalau memang kita tidak dapat tentang hal itu, mungkin salah satunya ialah dengan mengajak diskusi. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi pada intinya, semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, pada intinya keseluruhannya pasti memiliki tujuan. Tidak mungkin kita mengerjakan sesuatu tanpa ada tujuan. Sekalipun kita hanya datang, hanya duduk, sekedar duduk, pasti tujuannya mungkin bisa jadi bersantai, bisa jadi beristirahat. Artinya ada tujuan. Apapun semua perilaku yang dilakukan orang bisa jadi memiliki tujuan, termasuk perilaku buruk. Bisa jadi mungkin nanti kita akan melihat nanti ada materinya tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di situ akan ada kelihatan. Nah, bisa jadi mungkin dia ini melakukan perilaku buruk, mungkin dia minta perhatian, mungkin dia minta pengakuan. Nah, bisa jadi seperti itu.
Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya jangan sampai bahwa kita menganggap diri kita bisa mengatur orang lain sekalipun kita itu berposisi sebagai atasan. Artinya bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi menimbulkan budaya positif yang baik tadi dengan cara saling menghargai. Kemudian yang terakhir ialah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal yang kemarin dilakukan Bu Safi tentang silakan Bapak Ibu genggam isi kertasnya apa, silakan Bapak Ibu bujuk untuk meminta apa yang ada di tangannya. Jadi bagaimanapun cara kita memaksa itu adalah pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita membujuk tidak bisa apa, nah, mungkin kita sering merasakan hal-hal yang seperti itu ketika sesuatu hal yang kita sudah melakukannya dengan baik tapi tidak bisa didapat, maka terjadilah hal-hal yang pemaksaan. Caranya perubahannya apa? Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin bisa jadi dengan posisi bujukan dia tidak bisa, tapi mungkin dengan secara kolaborasi, secara bersama-sama dan dengan kesepakatan bisa menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Mungkin tentang masalah apapun yang dimau, bisa carikan solusinya bersama-sama. Seperti apa itu? Kemudian yang kedua adalah tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri pada nilai-nilai kebajikan. Nanti kita akan lihat nilai kebajikan seperti apa. Ini yang saya bilang kemarin, perbedaannya antara budaya positif dengan disiplin positif. Ketika budaya itu yang dibilang Bu Yana kemarin mengakar di sesuatu hal yang memang sudah tidak bisa diubah, sudah konsisten. Siapapun orang yang baru datang ke sini harus mengikuti budaya tersebut. Anggap contoh, mungkin mohon maaf, ketika saya datang ke Banjarmasin, saya sekolah, saya itu datang ke sana walaupun saya masih kecil, ya saya ikuti budayanya. Ataupun kita mungkin yang dari luar datang ke tempat orang, ke rumah orang, ya kita ikuti budayanya. Nah, jadi kita harus ikuti budaya tetap. Nah, disitulah saya bilang tadi perbedaan budaya dan disiplin. Kalau disiplin positif ini lebih kepada individu seseorang, mengajarkan anak bertanggung jawab menumbuhkan sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tujuannya apa? Yang pertama, penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi tujuan yang pertama dalam penerapan disiplin itu ialah menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, membentuk disiplin diri yang dapat mengontrol dalam tindakan. Artinya tidak semua orang bisa mengontrol apa yang kita lakukan. Tapi dengan pembiasaan mengajarkan seseorang dalam melakukan disiplin positif ini, itu sesuatu hal yang dapat kita kontrol. Mungkin tadi kemarin saya ada lihat satu konten dari profesor, namanya itu Profesor Yani. Dia bilang kita dulu di rumah, kita waktu masih jadi anak-anak, ketika bangun tidur kita itu diperintahkan orang tua untuk membersihkan bangun tidur. Mungkin yang perempuan diperintahkan untuk mencuci piring. Seperti itu setiap harinya kita lakukan. Datang, mencuci baju, kemudian membersihkan rumah. Tapi perubahan itu berubah ketika sekarang. Jadi segala sesuatu hal itu dengan penanaman yang diperintahkan oleh orang tua kita setiap hari, yang dulunya menjadi force disiplin atau suatu paksaan, berubah menjadi yang namanya self. Self itu apa? Jadi yang memang kita sadar bahwa itu penting, bahwa itu memang harus kita lakukan, bahwa kalau saya tidak lakukan itu saya itu rasa ada yang kurang gitu. Kalau saya tidak mau melakukan, kalau ketika nih saya bangun tidur, saya langsung bangun, mandi, langsung jalan, apa saya mau bersihkan tempat tidur, saya merasa mulai ada beban. Nah, itu artinya sudah menjadi sebuah self disiplin. Jadi sesuatu hal yang memang kita merasa oh itu memang tanggung jawab kita, dan kalau kita tidak mengerjakan suatu kesalahan besar yang kita buat. Nah, jadi ketika itu membentuk disiplin yang dapat mengontrol dan melakukan tindakan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Yang saya bilang self dan force tadi. Jadi sesuatu hal motivasinya itu ialah bukan karena dimarah orang tua,
bukan karena dapat imbalan. Nah, jadi tapi memang saya merasa bahwa ini penting untuk saya. Dan ketika saya tidak melakukan itu, ada sesuatu hal yang kurang dalam diri saya. Nilai-nilai kebajikan itu semua, makanya itu yang saya bilang tadi, berdasarkan nilai kebajikan. Berdasarkan nilai kebajikan itu seperti apa? Ini adalah tujuan kita bersama. Jadi bagaimana caranya dengan disiplin positif tadi, kita dapat membuat anak itu bisa mencapai yang kita kenal itu adalah dengan profil Fajar Pancasila. Nih keseluruhan. Yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi dengan sebuah disiplin yang kita bangun, yang kita tanamkan ke siswa, nah kita harap capaiannya ialah ini. Dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ketika mereka seorang anak memiliki nilai-nilai kebajikan dari keseluruhan tentang pelajar Pancasila ini, maka kita bisa pastikan ketika mereka di luar sana, mereka akan bisa selamat dan bahagia ketika bersosial dengan masyarakat di lingkungan luar. Karena apa? Karena mereka tahu bagaimana cara beradaptasi dengan orang lain. Mereka tahu ketika mereka punya masalah, mereka menghadapinya seperti apa. Itulah bekalnya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang saya bilang pertama tadi, tentang kebutuhan dasar manusia itu ada. Jadi seseorang bisa melakukan sesuatu hal bisa jadi karena memang ada kebutuhannya. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Artinya semua yang kita lakukan, yang Bapak Ibu, yang saya lakukan, itu pasti memiliki tujuan tertentu. Tujuannya apa? Ingin mendapatkan sesuatu. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Jadi semua yang kita lakukan, apapun tentang ibaratnya yang saya hari ini lakukan, yang Bapak Ibu pagi tadi lakukan, semua dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu semuanya pasti memiliki tujuan. Tidak ada yang tidak memiliki tujuan. Tidak ada yang cuma datang ngapain, tidak tahu. Pasti ada punya tujuan, ya. Nah, tujuan itulah ketika kita mencapai tujuan, berarti kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar? Seperti apa sih bentuknya kebutuhan dasar itu, Bapak Ibu? Nah, ini dia kebutuhan dasar. Yang pertama, itu adalah untuk bertahan hidup. Jadi bisa jadi kita ketika seorang anak, mungkin seorang anak di tempat kita ini melakukan sesuatu hal kesalahan, sesuatu hal kenakalan remaja. Bisa jadi dia ingin memenuhi salah satu kebutuhan ini, mungkin salah satu kebutuhan hidup. Yang pertama adalah bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Jadi yang dibutuhkan adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kadang ini kita temukan di anak-anak kita. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kadang mungkin ada yang kita temui kasusnya, mungkin Bu Puji ya. Kadang yang jadinya ketika ada anak yang broken home, perlakuannya itu berbeda. Kira-kira kenapa dia seperti itu, Bu Puji? Ketika seorang anak yang broken home, pasti alasannya selalu orang tuanya belum bisa. Nah, apa hal yang membuat sosok anak tersebut menjadi seperti itu? Kira-kira menurut Bu Puji? Ya, baik. Terima kasih Pak Fatur. Jadi kalau terkadang ada kita bandingkan satu anak yang memiliki latar belakang yang sama, anak A dan anak B misalnya.
itu mereka memiliki latar belakang masalah yang sama, yaitu broken home. Terkadang ada anak yang bisa mengontrol dirinya, ada anak yang tidak bisa. Yang bisa mungkin dia bisa menjadi anak yang lebih didewasakan dengan masalah orang tua. Akhirnya terbentuklah dengan pembahasan kita hari ini, yaitu budaya positif untuk hidupnya gitu. Nah, ada bahkan sebaliknya, ada anak yang tidak bisa mengartikan atau menerima konflik dalam keluarga kecilnya ini. Akhirnya dia mencari perhatian dengan cara yang dia anggap itu baik dilakukan di sekolah. Apalagi sekolah ini adalah lingkup kelompok sosial yang luas bagi dia gitu. Ada guru, ada teman sekelas, bahkan teman gengnya mungkin seperti itu. Jadi kalau kita membahas tentang broken home atau perceraian seperti itu, anak-anak ini sebenarnya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi makanya saya bilang waktu pembahasan kemarin itu ada anak dia ketika kita kulik, kita cari tahu ini kenapa anak ini tidak pede ya ketika waktunya misalnya ada praktek presentasi seperti itu, dia tidak pede. Tetapi ketika dia duduk kembali ke teman-temannya, dia bahkan menjadi anak yang lebih aktif seperti itu. Nah, ternyata dikulik-kulik dia adalah termasuk anak yang tidak percaya diri dengan dirinya. Tetapi dengan cara dia membuat keributan dalam suatu kelas atau kelompoknya, dia bertujuan untuk supaya teman-temannya tidak fokus kepada dia, tapi fokus pada keramaian atau kericuhan yang dia buat seperti itu. Oke, terima kasih Bu Puji. Artinya ada satu hal yang perbedaan ketika seseorang yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang dan rasa diterima itu dengan seseorang anak yang memang dalam perlakuan di lingkungan yang mungkin berbeda, mungkin ada yang datang cuma yang dibiarkan oleh orang tuanya, itu akan berbeda cara posisi merasakannya. Saya ada contoh juga bahkan dari keluarga saya sendiri, maksudnya dari ponakan saya. Jadi ponakan istri saya, adik anak dari kakak istri saya. Jadi orang tuanya itu memang broken home gitu kan. Dari dia bayi dia dirawat oleh mertua saya. Tapi anak tersebut bahkan tidak pernah merasakan yang namanya kekurangan, namanya kasih sayang dan rasa terima. Kenapa saya sampai bilang seperti itu? Dia sempat sampai bilang kayak gini, Om, bilkan aku anu Bang, oh minta sama anu Bang. Nah, orang tua aku kan banyak, dia bilang kayak gitu. Ada om, ada bapak itu kakeknya, ada bapak, ada mama, ada ayah, ada ibu, dia bilang kayak gitu. Ada nenek tarakan. Artinya semua anak tersebut, ponakan saya itu semua merasakan diperhatikan. Jadi dia merasa bahwa ibaratnya mungkin secara mungkin ke negara mungkin secara tulisnya orang tuanya mereka om, tapi secara kasih sayang, secara dia tidak pernah merasakan hal itu. Bahkan ibaratnya dia tidak pernah iri ketika melihat seseorang orang tuanya yang utuh. Dan tetap walaupun orang tua ibunya menikah kembali, kemudian ayah menikah kembali, tapi tetap dia merasakan hal yang dirasakan itu. Artinya memang bagaimana cara kita bisa membuat seseorang anak tersebut merasa dia disayang dan merasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Nah, kadang ini ini yang kebanyakan terjadi kepada anak-anak. Mereka untuk mempertahankan harga dirinya, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, biasanya posisi yang diakui dan keinginan untuk dianggap ini yang banyak terjadi kepada anak-anak di usia seperti sekarang, seperti kita ini yang kita lakukan. Banyak hal-hal yang mereka lakukan. Bisa jadi bukan berarti mereka nakal, bukan berarti mereka melakukan sesuatu hal yang terus-terusan salah, tapi bisa jadi mereka itu hanya butuh diakui, hanya butuh untuk dilihat. Karena sesuatu mereka bingung, masih belum ketemu apa sih yang bisa saya lakukan untuk biar bisa diakui dan bisa dilihat dan bisa dianggap bahwa saya ini punya sesuatu.
Nah, ketika itu dia tidak bisa temukan, maka sesuatu hal-hal yang mungkin bisa jadi yang mengarah ke buruk, dia bisa lakukan. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini kebutuhan dasar manusia yang mencakup dari kata mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini salah satu juga. Jadi kadang umur-umur anak sekarang ini mereka punya rasa keinginan tahu yang besar, apapun yang dilakukan tanpa menimbang, ya, tanpa menimbang dulu benar salah, baik buruk. Jadi tanpa ada pertimbangan itu. Yang penting bahasanya ikut-ikutan, yang penting coba. Dan masa ini juga saya pernah merasakan. Artinya sesuatu hal yang merasa saya kebebasan seperti apa ketika di umur yang di usia yang seperti sekarang kita kebanyakan yang ada di anak peserta didik kita, di masa-masa inilah yang mereka merasakan bahwa ibaratnya kan saya itu mencoba hal baru, mampu merasakan kemandirian, tapi sebenarnya tidak mampu. Kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kemandirian di sini maksudnya ketika melakukan sesuatu hal yang memang belum bisa belum patut dia lakukan. Itu sesuatu hal yang memang karena mencoba hal baru tadi. Jadi kebanyakannya di siswa kita ini kebanyakannya tadi di sini masih di penguasa, masih di bagian sini. Karena kalau di bagian sini kan tanggung jawab orang tuanya kebanyakannya. Bisa jadi mungkin ada di tempat kita yang memang harus bekerja sendiri. Karena saya sering lihat di Simpang 3 itu Silvi, Hikmah, dulu Maimunah, ketika pulang kerja langsung di situ. Saya tanya, nggak pulang ke rumah? Pulang Pak, sebentar makan saja. Lanjut sampai malam sampai jam 11. Artinya kan mereka memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Kemudian yang terakhir ialah kesenangan. Ini salah satu hal yang harus kita penuhi juga, dan satu hal juga yang bagian penting, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Tapi jangan juga terlalu banyak, artinya ada porsinya. Karena ketika terlalu banyak bermain juga, ya semuanya bisa jadi kelewatan. Jadi ada satu porsi yang harus kita isi, yaitu ialah tentang kesenangan. Tapi porsi ini semuanya juga tidak boleh terlalu berlebihan. Harus ada takarannya juga. Yang tahu tentang takarannya itu sendiri adalah kita sendiri yang punya diri. Jadi kita mau ngapain, kita mau kebutuhan dasar kita tadi semua itu kita yang tahu. Makanya saya bilang semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat itu selalu ada tujuannya. Tujuannya apa? Pasti memenuhi kebutuhan dasar ini semua. Tidak ada yang kita lakukan. Kita lagi duduk-duduk pasti kita melakukan kesenangannya. Ketika kita membuat sesuatu hal yang menurut kita apapun tanpa kita bicarakan, tanpa kita apa, contoh mungkin tiba-tiba suami istri tiba-tiba check out ya di Shopee, tiba-tiba datang ya kurir, nah itu kan mungkin bentuk kebebasan, ya kan? Mungkin mereka mencoba mungkin, tapi kan yang penting ada takarannya. Itu bisa jadi salah satu kebutuhan dasar kita. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini bentuknya hanya dua. Contohnya ada dua. Yang pertama, motivasi eksternal, kemudian motivasi internal. Nah, motivasi eksternal ini ada dua macam. Seseorang melakukan sesuatu hal. Bisa jadi karena dia takut dihukum, atau bisa jadi dia karena memang ada imbalan dari orang lain. Jadi seseorang bisa melakukan sesuatu hal itu karena mungkin dia takut mode kayak ketika sesuatu hal, ketika mungkin dua orang dia melakukan sesuatu, mungkin dia takut bahwa ibaratnya nanti dianggap tidak bisa, dianggap dilecehkan ketika ikut sesuatu ataupun dan yang lainnya. Dan itu salah satunya adalah motivasi eksternal. Dan yang kedua ialah mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, contohnya, tapi kalau ini sebenarnya harusnya, kalau menurut saya sih memang tentang ini kadang jadi polemik juga. Sesuatu hal imbalan itu sebenarnya bentuknya imbalan seperti apa? Bisa jadi bentuk penghargaan itu untuk penghargaan diri kita sendiri. Apakah itu sesuatu hal yang negatif? Tentunya tidak. Ketika itu memang untuk penghargaan diri kita sendiri, itu kan bentuknya penghargaan juga. Tapi kita menghargai diri sendiri ketika melakukan sesuatu, kita merasakan bahwa ibaratnya ini untuk kita. Ataupun imbalan seseorang
Ya, contohnya mungkin kita hari ini kan kita bekerja atau apa, tadi juga imbalannya. Nah, cuma kadang ada memang orang melakukan memang karena motivasi internalnya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi seseorang yang paling baik itu ialah, nah ini tujuannya. Jadi bagaimana yang saya bilang di awal tadi, ketika seseorang melakukan sesuatu hal, dia merasakan bahwa ini memang karena tanggung jawab saya. Ini memang ketika saya meninggalkan itu, saya merasa ada sesuatu hal yang kurang dari diri saya. Ketika saya melakukan apapun yang menurut saya itu sudah jadi kebiasaan baik untuk saya, ketika saya tidak melakukan, saya menganggap bahwa kayak berdosa, kayak ada rasa tidak enak di hati ini. Kadang mungkin kita ada seperti itu yang kita rasakan. Kemudian setelah ke motivasi, baru ke ciri-ciri posisi kontrol guru. Ini sudah kemarin sudah banyak dibahas, jadi saya tidak banyak membahas di bagian sini. Karena sudah kita tahu bahwa istilah dari 5 kontrol guru itu sudah berapa kali, ada penghukum, ada membuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Yang menurut kita, sebenarnya kemarin saya sudah melemparkan pertanyaan ini waktu di Bumia ya. Yang menurut kita yang terbaik selalu pastinya adalah ini, posisi kontrol manager. Ya kan? Tapi kemarin ada sesuatu hal yang menarik. Artinya bilang Pak Sulaiman tidak bisa juga. Kadang ada sesuatu hal yang memang harus kita lakukan sebagai pembuat rasa bersalah. Kadang sesuatu hal yang kita buat sebagai penghukum. Artinya kan ada kemarin kita banyak pilihan-pilihan yang diberikan. Kemarin saya lupa siapa yang ngomong, kalau seandainya anak tersebut melakukan hal kriminal, iya kalau salah kemarin itu yang ngomong, oh biara ya. Nah, ketika seseorang tersebut melakukan hal yang kriminal, dan mungkin kita melakukannya dengan posisi manajer begini. Artinya kan kita perlu melibatkan orang lain, dan posisinya memang ya ada penghukum. Dan hukuman itu pun bukan dari kita gitu. Artinya memang sudah ketentuan yang sudah memang diatur tentang bentuk hukuman seperti apa. Nah itu kan tidak mungkin. Artinya ada sesuatu hal yang memang kita harus kerjakan. Kenapa ini disebut baik manajer tadi? Karena guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan dapat membantu agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, artinya kemarin juga saya mengutip dari perkataan Bu Yana, kita pelan-pelan lah untuk bergeser dari mungkin yang dari semua bentuknya ini, dari bentuknya yang keempat ini menjadi ke seperti yang ini, dari yang paling bawah sampai ke manajer. Artinya kita bergeser dari penghukum, dari pembuat merasa bersalah, dari teman, dari pemantau sampai kepada sini. Tapi tidak menghilangkan dari keempat ini, gitu kan? Karena posisi ini pun kita bisa ada kalanya kita itu memposisikan kita itu sebagai empat ini. Karena apa? Mungkin untuk menyentuh seseorang itu menyentuh hatinya bisa jadi untuk membuat rasa bersalah. Nah mungkin kita mau menyentuh hati seseorang dengan kata-kata maksudnya yang tidak membuat dia tuh terenyuh, tidak membuat dia mengingat kembali, memikirkan sesuatu hal yang membuat dia tuh bahwa ibaratnya oh ya betul, ternyata ini salah. Nah, jadi kan ternyata kadang itu perlu kita lakukan. Kemudian ini salah satu yang kelima, yaitu keyakinan kelas. Nah ini salah satu kemarin faktor untuk kemarin kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa keyakinan kelas ini salah satu faktor awal ketika kita membuat sebuah budaya positif. Keyakinan kelas atau bisa mungkin ya keyakinan sekolah atau seperti apa. Apa sih tujuannya? Tujuan dari keyakinan kelas ialah mewujudkan merdeka belajar pada anak, dan anak akan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan, serta menuangkan ide
pendapat dan juga gagasan mereka secara terbuka serta demokratis. Simpulannya, pada intinya, keyakinan kelas ini ialah berusaha sebuah upaya untuk anak-anak bisa mengeluarkan pendapat dan gagasan mereka tentang apa yang mereka inginkan, tapi sesuatu hal yang memang berdampak positif pada kelas tersebut. Jadi bagaimana sesuatu hal bisa berjalan, mereka yang buat keyakinan kelasnya seperti apa, mereka yang merancang. Tujuannya seperti apa bentuknya? Guru berperan mewujudkan terwujudnya keyakinan sekolah atau kelas dengan kesepakatan guru dan siswa. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berisi pernyataan universal yang mudah diingat atau dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Sekarang pertanyaannya, mungkin kenapa harus keyakinan kelas, kenapa harus apa, kenapa tidak peraturan atau apa? Ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Ini salah satu perbedaannya. Dari secara definisi, keyakinan kelas itu ialah pernyataan positif yang disepakati bersama oleh seluruh anggota kelas, termasuk gurunya, tentang bagaimana mereka ingin berperilaku dan berinteraksi satu sama lain. Jadi ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas tersebut, mungkin dari anak-anaknya banyak yang berminatnya seperti ini, kita bisa menyesuaikan bentuknya seperti apa. Kalau peraturan, aturan yang dibuat oleh guru atau pihak sekolah saja. Jadi pukul rata di kelas A, B, C, D sama tentang pelaksanaannya. Apa kita harus memperhatikan minat dan memang kemampuan dari setiap anak-anaknya. Tujuannya pun berbeda. Tujuannya yang pertama kalau untuk keyakinan kelas membangun kesadaran diri, tanggung jawab dan hubungan positif. Sedangkan tujuan dari peraturan kelas ialah kontrol perilaku dan menghindari pelanggaran. Jadi kita berharap bahwa ibaratnya semua itu tertib karena memang takut. Kita berharapnya seperti itu, bukan karena kesadaran diri. Cirinya, kalau keyakinan kelas itu lebih fleksibel, inspiratif, mendorong dan partisipasi aktif. Kalau peraturan kelas kaku, bersifat perintah, cenderung menimbulkan perlawanan. Sedangkan kalau bahasa dalam keyakinan kelas lebih kepada ke arah positif. Positifnya seperti apa? Bahasanya kami percaya, seperti itu. Kalau di dalam bahasa dalam peraturan kelas, tidak boleh bahasa yang dikeluarkan. Dampaknya seperti apa sih keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau dampak dari keyakinan kelas ialah motivasi intrinsik, rasa memiliki dan tanggung jawab. Sedangkan dampak dari peraturan kelas kepatuhan yang bersifat sementara. Ini salah satu contohnya. Contoh dalam membahasakan antara perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan kelas, bahasanya jangan lari di koridor. Artinya ketika mengeluarkan bahasa jangan, maka ini merupakan suatu kalimat negatif. Jadi menggantinya bagaimana? Berjalan di koridor. Seperti itu. Kemudian yang kedua, handphone harus dimatikan selama pembelajaran. Kalau di dalam peraturan kelas membahasakannya seperti itu, artinya sebuah perintah, ya, kontrol perilaku, menghindari pelanggaran. Ciri-cirinya yang satu bersifat perintah. Yang kedua, saya kalau keyakinan kelas mengikuti pelajaran dengan tertib. Jadi yang membedakan hanya bahasa, tapi tujuannya sama. Perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kemudian, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi yang banyak. Tadi saya barusan dapat informasi ternyata tugas dari Pembatik ya, segitiga restitusi juga bilang. Nah, artinya segitiga restitusi ini ada berbagai macam bentuk permasalahan. Artinya gini, kesimpulannya kalau saya bikin garis kecil, garis besarnya lah, bukan garis kecil. Segitiga restitusi ini dalam penyelesaian masalah bisa kita lakukan jika permasalahan itu hanya sebatas indisipliner. Mungkin dia terlambat, mungkin dia mungkin berkelahi cekcok mulut,
tanpa ada sampai tingkat kriminal ya, mungkin atau apalagi anak sekarang. Pokoknya segala sesuatu hal yang tidak masuk ke ranah kriminalitas. Nah itu masih bisa kita lakukan penyelesaian masalahnya melalui segitiga restitusi ini. Jadi segitiga restitusi ini kemarin sudah dijelaskan juga bahwa ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi salah satu dasarnya ialah bagaimana si anak merasa bahwa yang dia lakukan tidak merasa bahwa yang dilakukannya itu ada sebuah kegagalan yang sangat dalam. Jadi bahwa memang ibaratnya ya sudah salah gitu, tapi tidak apa-apa. Jadi kamu salah, tapi tidak apa-apa. Semua orang bisa salah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut berbuat salah. Jadi saya bilang tadi, ketika seseorang nakal, ketika seseorang yang dikatakan berbunyi, ketika dia tuh melakukan hal-hal yang di luar dari kebiasaan, bisa jadi dia tuh ingin diakui, bisa jadi dia tuh ingin merasa bahwa ibaratnya ingin didengar. Kita tidak tahu kebutuhan apa yang dia ingin capai. Nah, caranya salah satunya caranya ialah dengan melakukan validasi tindakan yang salah. Ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Apa permasalahannya? Jadi ketika dia melakukan, dia menceritakan tentang kesalahannya, tentang perbuatannya, bagaimana ceritanya, oke, tidak apa-apa, kamu salah, memang. Nah, tapi terus kemudian kita validasi tindakannya salah. Kenapa jadi membuat kayak gitu? Pasti ada alasan. Nah, jadi biarkan dia dulu untuk mengemukakan alasannya kenapa sampai dia melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir baru kita menanyakan keyakinannya. Apa? Setelah kamu lakukan ini semua, sekarang kamu harus ngapain? Kamu harus memecahkan itu seperti apa? Jadi bagaimana penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Jadi kita hanya, karena kita sifatnya fasilitator, hanya menguatkan bahwa kamu memang salah, tapi tidak apa-apa, artinya kamu bisa memperbaiki itu. Bagaimana cara memperbaikinya, bagaimana seperti apa. Dan ini semua bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita ingin ketika mereka menghadapi suatu masalah, banyak hal-hal yang mungkin kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Kita menemukan cerita bahwa ada yang ketika orang bermasalah, larinya mungkin mabuk-mabukan, akhirnya jatuhnya bisa jadi berkelahi, bisa jadi pokoknya hal yang menambah kegiatan negatif lainnya, perbuatan negatif lainnya, mengakhirkan kegiatan negatif lainnya. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mendapatkan kenapa. Bahwa ketika dia salah, mereka akan ditutup bahwa kamu salah, bahwa kamu berdosa, bahwa kamu paling orang, kalau bisa kita menunjukkan dia itu yang paling bawah, injak-injak lagi. Nah, bagaimana seseorang itu bisa mau merasakan bahwa dia bisa berubah, bisa bangkit dari kesalahannya, kalau kita saja tidak bisa memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Itu adalah tentang kegiatan segitiga restitusi itu sendiri. Kemudian setelah kita tahu tentang budaya positifnya tadi semua, ya, nah ini hasil dari yang kemarin juga yang saya ketik. Jadi bagaimana sih peran kita dalam membangun budaya positif ini? Apa yang harus kita lakukan? Kemarin kita bahas ini. Yang pertama, kita sebagai guru harus menjadi role model. Jadi kita tunjukkan perilaku positif dalam setiap tindakan. Jadi kemarin ada yang bilang, anak-anak itu adalah peniru terbaik. Jadi dia tidak menangkap apa yang kita katakan, tapi dia akan meniru apa yang kita lakukan. Salah satunya ini, bagaimana caranya kita menjadi role model yang baik di depan mereka. Jadi ketika sesuatu kebanggaan dalam diri anak tersebut, dia guruku, maka apa yang kita lakukan akan menjadi sebuah sebuah imajinasi, sebuah gambaran. Aku mau jadi kayak dia, gitu. Aku mau jadi seperti ini, aku mau jadi seperti ini. Kemarin sempat, jadi saya agak ketawa juga jatuhnya. Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu Linda yang bertanya terus. Saya bilang, bukan itu Linda yang orang pesok. Nah, jadi ibu itu bilang kayak gini. Jadi dia punya siswa. Jadi ditanya,
kamu mau jadi apa? Jadi siswanya itu ngomong kayak gini, mau jadi guru olahraga. Wih, kenapa jadi guru olahraga? Itu udah bapak tuh enak betul hidupnya, santai. Kenapa mau jadi guru olahraga? Itu apa aja, hidup santai aja. Pas dia mengajar, kasih duduk, ganti-ganti terima gaji, bilang. Jadi anak tuh berpikir bahwa yang dibuatnya itu karena sebuah kesantaian. Artinya kan menjadi role model, tapi mungkin ya lebih ke arah negatifnya gitu. Nah artinya kan peniru saya bilang. Makanya saya bilang ialah menjadi role model. Gitu. Kemudian yang kedua, membangun hubungan positif dengan siswa. Dengarkan, hargai dan dukung setiap siswa. Jadi dengarkan apa yang mereka lakukan, hargai apa yang mereka kerjakan, dukung apapun yang mereka ingin capai. Jadi salah satunya itu. Kemudian hindari kata-kata yang menyalahkan atau merendahkan. Karena di posisi sekarang itu setiap anak pasti ingin tidak ingin disalahkan dan tidak ingin apalagi direndahkan. Itu bentuknya. Kemudian yang terakhir adalah memberikan umpan balik yang konstruktif, membantu siswa untuk belajar dari kesalahannya. Jadi kita jangan sampai ibaratnya hanya fokus kepada kesalahannya, tapi tidak tidak memikirkan tentang solusinya, tentang bagaimana cara dia berpikir. Setelah kita tahu bagaimana perannya, sekarang kita diskusikan pertanyaan yang pertama. Mungkin Bapak Ibu bisa jawab. Jadi saya tak mau beri kesempatan Ibu bertanya, saya yang bertanya sama Bapak Ibu semua. Yang pertama, apakah budaya positif hanya sebatas slogan atau benar-benar dapat kita wujudkan dalam praktik? Biarlah Bapak tunjuk. Ya, kalau tidak nanti soalnya cukup bingung kita nanti. Terima kasih Pak Patus atas pertanyaannya. Jadi apakah budaya positif hanya sebatas slogan atau benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik? Tergantung pada yang mau menerapkan budaya positif. Tergantung pada kita seluruh guru, tergantung pada guru diri sendiri guru mau tidak merubah mindset kita, mau tidak merubah pola pikir kita. Karena tujuan akhirnya adalah untuk anak kita sendiri. Kalau kita mau berubah, kalau kita mau berubah mindset, mau berubah pola pikir, otomatis apa yang kita wujudkan pasti kita usahakan untuk terwujud. Contoh, saya mau beli laptop baru, pasti saya akan berusaha bagaimana caranya saya supaya bisa beli laptop baru, menabung, kredit, pinjam dulu sama teman, separuh duitnya, nanti baru lama. Bagaimana caranya? Kita akan berusaha untuk mewujudkannya. Nah, itu karena tadi kita ada rasa ingin gitu, ada rasa mau karena suatu kebutuhan. Makanya harusnya mindset kita berubah bahwa kita harus mau gitu untuk merubah anak kita ini. Bagaimana caranya? Karena kita mau, otomatis kita akan menggali dari dalam kita bagaimana saya harus merubah anak ini. Apa yang saya perlukan? Nah, menurut saya tergantung kepada individu masing-masing, tergantung kepada visi dan misi yang sudah ditanamkan di dalam diri kita. Bagaimana kita mau menghasilkan anak atau cita-cita kita, apa yang ingin kita ingin dapatkan dari anak kita. Kalau kita maunya anak kita mempunyai karakter yang begitu, otomatis kita akan berusaha bagaimana kita mendapatkan karakter itu bisa terbentuk dalam anak kita. Mungkin itu. Terima kasih Pak Patur. Terima kasih Bu Yana. Jadi pada intinya sebenarnya artinya bisa diwujudkan praktik budaya positif ini kalau kita semua bersama-sama ingin melakukan perubahan itu, ya kan? Artinya dari atas sampai ke bawah semuanya ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Maka ketika itu semua kita inginkan, maka perubahan tentang pewujudan tentang budaya positif itu bisa dilakukan. Itu berarti Bu Yana ya. Oke, setelah pertanyaan yang pertama, sekarang yang kedua.
Apa saja contoh kegiatan atau program yang dapat mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah? Mungkin ada yang mau jawab sebelum ditunjuk kali Bapak Ibu. Apa saja contoh kegiatan atau program yang dapat mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah? Bu Linda, Anda Bapak ngomong. Kira-kira kegiatan apa yang maksudnya Ibu Linda inginkan agar budaya positif itu bisa berjalan di sekolah? Yang sedang kita laksanakan ya. Terus senam bersama juga itu saya rasa salah satu contoh ya. Iya. Dimana kita harus. Tapi dengan Bu Linda instrukturnya. Ya. Terus yang paling nyata itu sebenarnya kegiatan ibadah ya. Nah, kita harus beri contoh. Itu dia kali ya. Artinya kegiatan yang kita perlu mungkin kegiatan seperti literasi, kemudian keagamaan, kemudian tentang apa tadi itu PBB, itu sebenarnya sudah kita lakukan, tapi mungkin menurut kita belum dapat maksimal. Nah nanti mungkin kita bisa bahas kembali nanti dulu bagaimana sih caranya agar kegiatan tersebut bisa maksimal. Apa yang harus kita lakukan? Ya tadi salah satunya tadi yang dibilang Bu Yana tadi. Kita bagaimana caranya harus sama-sama mewujudkan itu bisa terwujud praktik baik di budaya sekolah, budaya positif di sekolah. Otak saya ini sudah agak kemana-mana sudah. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita dapat memastikan bahwa budaya positif yang kita bangun dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Karena sesuatu hal ini kalau kita bahas itu panas-panas tai ayam. Jangan hanya begitu gitu. Jadi bagaimana ketika orang yang datang dianggap yang lulus, yang ada lulus, kemudian tahun depan menerima yang baru. Yang baru itu mau tidak mau, suka tidak suka harus mengikuti semua budaya yang ada di sini. Contoh mungkin waktu saya datang ketika saya masuk di pondok pesantren, saya tidak pernah memakai pakaian yang namanya sarung. Memakai baju koko seharian, bersongkok, apa. Tapi ketika saya datang masuk ke sekolah tersebut, ya saya harus persiapkan itu. Karena di situ itulah adalah upaya daripada membangun sebuah kedisiplinan setiap anak-anaknya. Jadi semua harus pakai sarung, harus menerapkan pakaian ini, kemudian harus belajarnya harus sama-sama, harus berdiskusi kayak gimana. Itu semua adalah. Jadi bagaimana? Menurut Ibu, bagaimana sih caranya kita dapat memastikan bahwa positif yang kita bangun berjalan dapat jangka panjang? Bu Ika, mungkin bisa kasih masukan, tolong. Bagaimana Bu Ika? Menurut Bu Ika, bagaimana kita bisa memastikan bahwa budaya positif yang kita bangun dapat berkelanjutan dalam jangka panjang? Mengingat Bu Ika ini bekas kehasiswaan dan salah satu program yang beliau jalankan selama ini masih bisa berjalan. Apa yang harus kita pertebal lagi? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terkait dengan pertanyaan terakhir, bagaimana memastikan bahwa budaya positif dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Untuk yang pertama, kita harus melakukannya terlebih dahulu. Dipastikan apa yang rencana yang akan dilakukan itu apa. Kemudian kemarin sudah dikatakan dengan Bu Sofi juga konsisten supaya itu berkelanjutan dan dalam jangka panjang kita harus konsisten melakukannya. Contoh kecil yang kemarin kita bahas itu terkait dengan atribut kita sebagai PNS, kemudian itu yang harapan kita menimbulkan efek ke anak-anak supaya mereka juga mencoba kita gitu. Kemudian yang kedua, saya sebetulnya ingin ya, itu yang dari menulis sebenarnya saya ingin, tapi mungkin agak susah nggak bisa. Bisa ya, sebenarnya bisa. Kita menyambut siswa di Gerbang. Harapan saya sih ada agak banyak ya yang di depan kolaborasi gitu ya. Jadi anak-anak itu merasa disambut gitu. Saya ketika kita
saat ini kan belum ada satpam ya, jadi kita yang harus bergerak. Kemudian terkait dengan kegiatan, memang cukup capek kalau mengikuti kegiatan. Adalah ia membagi waktu dengan keluarga ia, tetapi kalau untuk keberhasilan sekolah maka tidak. Jadi yang dipikirkan adalah untuk anaknya yang sekolah di sini. Ibaratnya orang tua sudah mengirimkan anaknya ke sini, sekolah di sini, inginnya anaknya bisa berkembang mungkin di bidang tertentu. Itulah yang harusnya kita wadahi. Jadi selain daripada jurusan yang mereka ambil, kemudian mata pelajaran yang mereka dapatkan, di samping itu juga kegiatan. Hal ini juga saya juga mempelajari dari sekolah lain, di mana di situ masih SMP seperti itu, tapi sudah ada public speaking, kemudian ada coding. Nah, hal-hal seperti itu yang sebetulnya sangat diperlukan untuk dunia kerja, tapi saat ini kita belum ada. Dan saya rasa tidak menutup kemungkinan sekolah bisa kok melakukan itu dan mengambil tenaga yang profesional. Mungkin seminggu sekali atau sebulan 2 kali saja, itu bisa berdampak sih kalau yang ekskul model seperti itu. Ya, memang berkesinambungan karena anaknya berbeda terus setiap tahun, jadi kita pasti ada regenerasi. Baik, terima kasih Bu Ika. Beri tepuk tangan untuk Bu Ika. Jadi saya setuju sebenarnya apa yang dikatakan oleh Bu Ika, bahwa lebih kepada fokusnya kepada keterampilan, minat dan bakat anak-anak didik kita. Jadi segala sesuatu hal ini semua bisa berjalan jangka panjang jika budaya itu memang mereka memang itu bisa membuat mereka bisa merasakan dampak dari budaya tersebut. Salah satunya yang tadi dibilang Bu Ika tadi, saya salah satu orang yang memang ibaratnya jarang, jadi karena piket ya, karena setiap hari Senin saya di depan situ juga, itu pun yang saya sambut yang terlambat, bukan yang datang di awal. Yang saya sambut selalu yang terlambat. Nah, artinya mungkin, tapi sudah ada pergeseran yang baik. Selama ini sudah kurang jumlah yang terlambat. Kemarin kita kurang, yang biasanya 15 hanya 2 orang. Jadi artinya kan, artinya memang ada pergeseran tentang budaya positif yang baik dari yang sering terlambat berubah menjadi tepat waktu gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa bersama-sama, mungkin nanti kita bisa rumuskan tentang bentuk daripada apa hal-hal budaya positif apa yang bisa kita kerjakan. Walaupun hanya bentuknya hanya beberapa budaya positif, tapi kita bisa konsisten dan bisa berdampak baik dengan anaknya, itu lebih baik daripada kita menyusun banyak kegiatan tapi semuanya tidak berjalan maksimal. Untuk apa? Walaupun kita hanya menyusun mungkin 2 kegiatan atau 3 setiap tahunnya, tapi itu akan mengakar, kata Bu Yana, akan mengakar, akan melekat bahwa ibaratnya ini memang kebudayaan di SMK Tanjung Palas, maka itu akan lebih baik. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Jadi saya tarik kesimpulan kita pada hari ini adalah budaya positif adalah kunci sukses pembelajaran. Jadi pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, bisa dilakukan oleh anak-anak, bisa bermanfaat untuk mereka jika budaya positif itu berjalan dengan baik. Yang kedua, semua anggota sekolah memiliki peran penting dalam membangun budaya positif. Jadi bukan hanya beberapa orang, bukan hanya mungkin yang CGP saja, dan tidak CGP tidak begitu aturan mainnya. Ketika kita jatuhnya semua, ketika kita bangun di sekolah, ketika bekerja di sini, maka semuanya memang hak kita. Gitu. Artinya memang peran kita semua untuk membangun itu semua bisa jadi baik. Kemudian yang terakhir, mari bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan bermakna. Karena itu suatu hal yang penting. Ketika itu menyenangkan, maka akan membekas untuk anak-anak. Nah,
ketika dia membekas maka itu akan bermakna untuk mereka di kemudian harinya. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Sudah.